Salut, jumpa lagi di channel YouTube Obrol Prancis dengan video-video pembelajaran yang mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien. Buat yang mau mendukung channel YouTube Obrol Prancis biar bisa terus berkembang, bisa klik link Saweria di kolom deskripsi ini. Yuk teman-teman, kita lanjut belajar bahasa Prancis. Nah, video ini adalah video yang spesial karena merupakan request atau permintaan dari salah seorang netizen Opera atas nama Mutia nih. Pertanyaannya, requestnya adalah kapan kita harus menggunakan strip dalam bahasa Prancis? Tolong buatkan videonya gitu ya. Nah, ini dia. Strip dalam bahasa Prancis adalah le trait d'union atau boleh juga disebut le tiret atau simpel aja le trait. Nah, le trait d'union berarti untuk apa? Membuat union. Union itu penyatuan. Oke, mari kita bahas pertanyaan itu. Jawabannya adalah kalau ini numero 1, kalau membuat kalimat tanya maka harus pakai strip. Khususnya kalimat tanya yang formulasinya adalah formulasi bertanya. Qui êtes-vous? Who are you? Anda siapa gitu, atau siapa Anda di sini ya. Ketika dibalik, subjeknya ditaruh di belakang, who are you, maka itu harus pakai strip. Oke. Tapi kalau pakai kalimat deklaratif, pernyataan yang hanya ditambahkan intonasi bertanya, nggak usah. Vous êtes qui? Gitu. Atau contoh yang kedua adalah comment fais-tu le devoir? Comment fais-tu le devoir? Bagaimana kamu mengerjakan PR-nya? Nah, ini sama. Verbenya dulu tuh seperti ini, at, baru kemudian orangnya. Comment fais-tu? How do you do the homework? Ya. Kalau ini tu fais comment le devoir? Kamu ngerjain PR-nya gimana gitu. Oke, kamu gimana ngerjain PR-nya gitu. Jadi dimulai dari kamunya dulu. Kalau ini kan bagaimananya dulu gitu. Jadi kalau seperti ini pakai strip. Syarat yang kedua nih, yaitu ketika pada kata majemuk. Kata majemuk itu adalah kata yang terdiri dari satu kata. Nah, itu harus pakai strip. Karena dia akan beda dari yang tidak pakai strip. Misalnya kata beau-frère. Beau-frère kalau menggunakan strip itu artinya adalah saudara ipar laki-laki. Oke, jadi ipar laki-laki. Nah, kalau yang tanpa strip itu artinya adalah brother yang ganteng. Jadi saudara kandung laki-laki yang tampan, yang ganteng. Il est le beau-frère de Nadia. Yang bawahnya juga il est le beau-frère de Nadia, tapi ketika kita nulis pakai strip maka itu jelas membedakan arti. Kalau kita ngomong, ketahuan dari obrolannya, konteksnya itu membicarakan apakah brother ataukah ipar tadi ya. Oke, jadi ini satu kata. Contoh kata lainnya yang juga seperti ini, arc-en-ciel, yaitu pelangi. Arc, strip, en, strip, ciel. Nah, kata arc itu adalah garis lengkung, ya, lengkungan itu. Nah, kalau ongnya itu di, sialnya itu langit. Jadi kalau garis lengkung di langit ya bukan itu sebenarnya arti tapanya, maksudnya adalah pelangi gitu. Karena pelangi itu seperti lengkung gitu. Oke, itu juga harus pakai strip. Nah, dua contoh berikut ini adalah yang bukan satu kata, walaupun dia jadi membentuk satu istilah tapi bukan satu kata. Je progresse, saya berprogres, petit à petit. Nah, ini kecil di kecil atau kecil ke kecil kalau secara tekstual gitu, tapi artinya adalah sedikit demi sedikit, little by little gitu. Nah, ini kecil itu satu kata, kemudian di atau ke satu kata. Je suis à Paris, je suis à Bogor, itu kan di gitu. Oke, tidak bisa diterjemahkan kecil di kecil atau kecil ke kecil, nggak bisa. Jadi ini maknanya adalah sedikit demi sedikit. Kemudian, nah ini
pertandingan sepak bola klub utama Paris, yaitu Paris Saint-Germain tuh misalnya dapat sepak pojok atau corner atau tendangan penjuru, tendangan sudut, itu istilahnya adalah coup de coin. Coup de coin kalau dalam bahasa Prancisnya gitu, istilah yang sangat bahasa Prancisnya adalah coup de coin. Ini kalau cepat jadi coup de coin. Komentator misalnya lagi hidup-hidupnya pertandingan, dia mengatakan coup de coin pour le PSG, coup de coin pour le PSG. Wah, orang semakin tegang gitu. Kalau kita mau pakai istilah corner saja boleh, tapi ada istilah yang lebih khas bahasa Prancis, yaitu coup de coin. Dari segi kebiasaan natif mereka biasa menggunakan dua-duanya, jadi nggak ada masalah. Nah, coup de coin ini, coup itu artinya adalah pukulan atau sepakan, coinnya ini adalah sudut, makanya ya, tendangan penjuru atau sepak pojok gitu. De itu adalah preposition of, dari atau daripada, yang di bahasa Indonesia itu lebay pada konteks ini. Jadi tendangan penjuru, sepak pojok gitu aja. Oke, ini dua contoh yang di bawah ini saya kasih tanda silang tuh, karena ini bukan satu kata seperti beau-frère, bukan. Ya, ini menjadi ketika kata-kata ini digabung iya gitu, dan makanya dia tidak seperti arc-en-ciel, walaupun ong itu sama dengan a dan de merupakan preposition, tapi karena bukan membentuk satu kata, ini mah rangkaian dari beberapa kata gitu yang memiliki arti sendiri-sendiri nih. Ku punya arti sendiri, kuang punya arti sendiri, ketika digabung baru menjadi corner itu tadi. Makanya tidak sama dengan arc-en-ciel. Kalau arc-en-ciel ya garis lengkung di langit, yang nggak ada sebenarnya, maknanya adalah pelangi gitu. Oke, semoga jelas ya. Nah, kalau belum jelas langsung aja tuh pertanyaan, tulis di kolom komentar apa. Ini kalau teman-teman merasa bahwasanya ini informatif, wih, Instagram dan Facebooknya Opera juga informatif loh. Jadi kepoin juga tuh, selain dari YouTube-nya Opera ini. Tonton terus videonya sampai habis, karena masih ada lagi syarat-syarat lainnya yang perlu kita ketahui supaya perhatian kita mantap. Nah, teman-teman sekalian, ini juga nih syarat berikutnya, kapan kita harus menggunakan strip. Manger la tarte. Ini syarat yang ketiga, menurut Pak. Manger la, apa artinya? Yaitu ketika kita mau menghindari repetisi. Maka la ini adalah pengganti dari nom feminin la tarte, kue tartnya. Nah, si la ini ada di pelajaran, kalau teman-teman yang udah pernah belajar bahasa Prancis itu carinya di pelajaran yang namanya complément d'objet atau pronom d'objet. Nah, COD, COI gitu ya. Kalau teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Prancis itu bahasanya. Saya belum pernah bikin video tentang itu, nanti aja kapan-kapan saya buat. Untuk simpelnya saya jelaskan dulu nih seperti ini. Manger la-nya ini adalah pengganti dari nom feminin la tarte. Pakai très karena di sini kita menghindari repetisi. Kalau misalnya tarte ini maskulin maka manger le. Kalau untuk plurialnya manger les, ya, pengganti barang ini. Berikutnya, numéro 4 juga menggunakan strip, yaitu ketika kita menggunakan kata même. Hati-hati, même itu ada lebih dari satu arti. Yang pertama ada sebagai arti sama, le même, la même, les mêmes gitu. Ada juga sebagai bahkan, dan yang di sini adalah merujuk ke diri sendiri, diri orang itu sendiri. Faites le devoir vous-même. Kerjakan PR-nya oleh diri Anda sendiri atau oleh diri kalian sendiri. Hati-hati, vous itu ada dua arti, bukan cuma Anda tapi juga kalian. Kalau Anda sendiri berakhir di mem ini. Kalau kalian maka tambahkan s plurialnya. Nah, ini menjadi satu kata, diri Anda sendiri, diri kalian sendiri gitu. Faites le devoir vous-même. Ada memnya ini maka pakai strip juga. Berikutnya juga memakai strip ketika kita menggunakan si dan la. Faites le devoir ci-dessous. Kerjakan PR di bawah ini. Okay. Do the homework this below. Kemudian pada demonstratif tuh,
celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceci, cela, celle-ci, celle-là, karena ada si dan la, maka menggunakan strip juga. Saya udah pernah bahas videonya, ini video yang sebelum ini nih ya, belum lama nih. Jadi tonton aja bagi yang kepo demonstratif itu seperti apa. Contoh lainnya adalah kata laba, la strip ba, artinya di sana, di situ, gitu. Laba tuh di situ, gitu. Oke. Kemudian juga menggunakan strip yaitu ketika kita menulis angka yang bukan merupakan satuan atau yang terdiri hanya satu kata. Udah pasti dong kalau satu kata buat apa pakai strip kan, gitu. Jadi dari 0 sampai dengan 16, 0 sampai 16 nggak perlu, tapi 17, 18, 19. Ini juga nih 133, 133. Nah, kenapa perlu menggunakan tre? Karena kalau enggak nanti jadi maknanya, misalnya kalau 33-nya nggak pakai tre, bisa muncul persepsi bahwasannya ada 30 angka 3 gitu. Jadi angka 3-nya ada 30 kali. Di set 17, angka 7-nya ada 10 kali, padahal bukan, maksudnya kan 17 gitu. 10 ditambah 7. Nah, jadi penting untuk menggunakan strip gitu. Ini saya mau kasih informasi tambahan ya, yang aturan ini persis seperti ini, 133 semuanya pakai strip, itu adalah aturan baru. Kalau di aturan yang lama, yang sudah berlangsung lama, bahkan saya aja yang sudah 20 tahun lebih berbahasa Perancis itu masih suka ke bawah pakai aturan yang lama, yaitu tidak menggunakan strip untuk angka di atas 100. Jadi di bawah 100 ya sampai dengan 99 iya, tapi kalau di atas 100, 1000 dan seterusnya itu enggak kalau dulunya. Nah, kalau sekarang diwajibkan semuanya pakai tre. Kenapa? Yaitu untuk menghindari nanti dikiranya 33-nya ada 100, padahal bukan itu, 133 itu. Nah, sebagian pengajar bahasa Perancis di Indonesia yang masih terbawa aturan yang lama itu ya mohon dimaklumi, tapi teman-teman mari kita berupaya untuk beralih ke aturan yang baru ini. Dari kalangan natif sendiri mereka ada yang masih ke bawah aturan yang lama karena udah kebiasaan gitu sebetulnya gitu, bukan sengaja ingin melanggar aturan ejaan, tapi kebiasaan. Nggak mudah untuk melawan kebiasaan yang sudah berlangsung lama. Nah, berikutnya juga menggunakan strip nih, ketika ada kata semi, demi, ex, pro, dan yang dua contoh di bawahnya. Nah, nanti saya bahas belakangan. Yang ini dulu. La machine est semi-automatique. Mesinnya semi-otomatis. Le PSG est en demi-finale. Si Paris Saint-Germain berada di semifinal. Nah, bukannya semi dan demi ini artinya separuh gitu. Iya, betul. Nah, ini dia cara membedakannya. Kalau yang mesinnya semi otomatis itu lebih jarang dipakai dibandingkan demi untuk menyebut separuh. Kenapa? Karena yang semi otomatik itu artinya si mesin ini punya dua fungsi. Jadi ada sebagian fungsi yang berlangsung otomatis, sebagian lagi berfungsinya masih manual gitu. Jadi itu perbedaannya dengan demi. Kalau misalnya mau beli setengah kilo, demi kilo, demi pakainya bukan semi, karena tidak ada dua fungsi gitu, separuh ini separuh itu enggak ya, belinya hanya separuh kilo, setengah. Le PSG en demi-finale itu artinya babak semifinal di mana tinggal ada dua pertandingan, ada 4 tim, 2 pertandingan gitu. Pakai S karena masih ada 2 pertandingan, jadi keseluruhan babaknya. Tapi kalau kita menyebutannya semifinalnya si PSG aja, maka nggak pakai S. Udah seperti itu. Oke, la demi-finale de l'équipe de PSG, the semi-final of the team of PSG, ya. PSG, pardon. Nah, berikutnya il est 1h30. Sekarang jam 1.30. Kita boleh menyebut il est 1h30 atau kalau pakai kata setengah, jadi artinya setengah 2 gitu.
maka kita menggunakan kata demi. Tapi perhatikan ini ada e-nya. Kenapa? Karena itu feminan. Nah, perhatikan juga tidak pakai strip di sini. Hati-hati tidak pakai strip karena apa? Karena ini deminya di belakang. Ya, biasanya yang pakai strip itu deminya di depan. Gitu. Demi final. Oke, demi 30 menit, setengah jam gitu. Kalau ini 1 jam 30 menit, jadi agak beda. Disatukannya pakai e, disambungkannya. Jadi ini tidak pakai strip dan ada tambahan e-nya. Kemudian l'ex-ministre est pro-américain. Mantan menterinya pro-Amerika. Jadi ini juga harus menggunakan strip. Kita bisa ganti yang lain, misalnya pro-russe, pro-français. Mantan menterinya ini ketika misalnya kita mengkritisi mantan menteri itu kurang nasionalis, dia apa-apa pro Amerika, apa-apa pro Rusia, apa-apa pro Prancis misalnya gitu. Nah, itu menggunakan strip. Berikutnya juga menggunakan strip, yaitu kewarganegaraan yang menggunakan kuang kardinal atau mata angin, utara, selatan, barat, timur gitu. Il est nord-coréen atau il est sud-coréen, dia orang Korea Utara, dia orang Korea Selatan, itu kan ada mata anginnya, jadi itu juga menggunakan très. Yang terakhir nih, il y a un concert non-stop, ini dibacanya non-stop, jadi kalau ada kata non kemudian ada sambungannya, nah itu juga menggunakan très, pakai strip. Ada sebuah konser yang tiada henti, non-stop. Nah, itu dia ketentuan-ketentuan kapan kita harus pakai strip. Semoga penjelasan saya ini menjawab pertanyaannya ya. Bagi yang kepo, semoga sekarang sudah tahu caranya. Oke, bikinnya gini. Oh, ketentuannya kalau ini. Nah, kalau teman-teman suka dengan video ini, tentunya kasih like-nya dong. Bagikan juga video ini supaya banyak orang yang tercerahkan, yang tahu, wah ada channel yang mantap namanya Opera Prancis. Dan video-videonya itu karena mantapnya juga jangan lupa dong di subscribe, yang belum subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya supaya tiap kali ada video dari Opera teman-teman tidak ketinggalan dapat notifikasinya. Sampai ketemu di bahasan-bahasan berikutnya. Boleh kalau teman-teman ada request pengen dibahaskan ini, nanti insya Allah saya coba bahas untuk teman-teman sekalian. A bientôt.